Iya, topiknya apa mau diskusi, Bang? Topiknya tentang nabi palsu yang tadi yang kamu nggak Nabi mau palsu. tidak berani. Begini nabi palsu itu. Nabi palsu itu adalah nabi yang tidak bernubuat. Kalaupun Di dia mana dalilnya? bernubuat, Di mana dalilnya? aduh, buka Alkitab lagi nih. Udah Oh kamu iya, terima aja, harus. nanti kamu cari, Enggak. Di mana dalilnya bahwa nabi palsu Nabi itu bernubuat? palsu Silakan. itu, Dalilnya Nabi di mana? palsu itu, jikalau ia mengatakan sesuatu itu tidak terjadi. Oh, tidak terjadi. Tetapi kalau nabi Oke. benar, nabi Tuhan itu kalau dia mengatakan nubuatan terjadi. Oke. Seperti Yohanes dikatakan begini. Ada waktunya, ada saatnya orang akan tidak bisa belanja. Kenapa itu apa itu? Itulah di Wahyu 16 itu, Wahyu 13, itu 666 itu. Itu Wahyu, itu sekarang terjadi, tahun 2024 itu. Itu artinya nubuatannya terjadi, itu nabi benar. Tapi kalau nabi yang nubuatannya nggak terjadi, itu nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu di situ. Dia tidak pernah bernubuat. Dalilnya Itu di mana? ciri-cirinya. Saya minta dalil dulu, dalilnya di mana? Aduh, kamu baca Wahyu 13 lah. Wahyu 13 itu Wahyu tergenapi 13 tahun 2004 itu. Wahyu 13 itu tergenapi di tahun 2024 saat ini tergenapi. Yesus tidak pernah tahu. Yesus tidak pernah tahu Ya. itu kitab Wahyu, itu karangan siapa? Yesus tidak Wahyu pernah itu tahu. kan dikatakan Itu kan dulu. inilah wahyu Yesus Kristus. Coba kamu ini di belakang katakan. Ya. Yohanes katakan inilah wahyu Yesus Kristus. Kan dikatakan begitu. Dia yang wajahnya bersinar bagaikan matahari dan memegang ketujuh bintang. Yang mengatakan, Itu kan yang makanya mengatakan, kamu baca kitab yang Wahyu mengatakan ini Wahyu Yesus Kristus itu siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Inilah ya, Wahyu Rasul Yesus Yohanes Kristus. lah, ya Rasul Yohanes di kitab Wahyu itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Aduh. Di mana Yesus pernah mengatakan kamu ini itu? Zuma, logi kamu ini. Loh, saya tanya kok jadinya ke logika. Zuma. Yesus itu sumber firman kan? Yesus itu sebagai sumber kan? Nah, di mana Yesus pernah mengatakan begitu? Di mana? Firman, Yesus itu firman itu Loh, sendiri. Ya, inilah kalau penipu pembohong itu kayak gini ceritanya. Yesus itu penyampai firman. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Zuma. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan nyerang pribadi. Dengar begini, Diskusi Zuma, aja. dengar. Katanya kau mau berdiskusi baik-baik. Iya, kau Ngapain diam kau dulu. nyerang pribadi saya? Kau diam dulu Zuma. Contohnya Yesus saya. ini yang dengar. Yang diutus sebagai penyampai firman Yesus atau Yohanes? Dari sikapmu itu Zuma. Kutanya dulu kamu. Dari sikapmu, Yang tahu diutus siapa yang untuk kamu menyampaikan sembah. firman Dari Yesus sikapmu, Zuma, atau dari Yohanes? sikapmu, orang tahu Betul kan? siapa yang kau sembah. Bang Ray, bisa berdiskusi aja bang. Nggak usah. Tunggu dulu. Iya, Zuma. Iya, Kalau tunggu. kita mau memberi Penilaian itu nanti netizen suara besar dan maki-maki dia ini. Tunggu dulu, diam. Bang, kita bernarasi baik-baik, jangan serang pribadi orang. Kalau abang nyerang pribadi Bang Zuma, abang lawan aku nanti ya. Kita serang pribadi ya, oke? Apa Lanjut, Bang. pribadi apa? Saya nggak kenal itu Zuma siapa. Satpam dia. Pokoknya Iya. jangan serang pribadi orang, jangan Satpam menghujat. di mana dia? Iya, Satpam? saya kan nggak sapam. kenal. Iya, saya sapam. Terus kenapa kalau sapam? Mampu kau kalahkan saya berargumentasi tentang Bible? Kalau kau mampu, ayo. Jangan lari ke pribadi. Zuma, saya tidak Iya. kenal kau. Terus saya kenal kamu. Serang pribadi. Terus saya kenal kamu. Saya kenal kamu. Saya juga tidak kenal kamu kok. Yang saya tahu kamu menganut Begitu agama aja. yang diwariskan penjajah, itu aja. Nah itu lari lagi Lah, ini itu fakta. Penjajah, Kamu malu. penjajah. Kamu malu. Agamamu itu warisan penjajah, malu. penjajah. Iya. Penjajah yang datang ke Hei, kutanya samamu. Penjajah yang datang ke Indonesia, ke Nusantara ini ketika dia pulang, agama apa yang ditinggalkan? Kutanya samamu. Juma, Apa? otak lu bengkok. Nah, itu otak lagi kan? Dengar. Otak Indonesia otak belum lagi kan? ada waktu itu Otak Juma. lagi kan?
Oh tak lagi. Iya di Nusantara ini ketika Indonesia penjajah belum pulang. ada waktu itu, Ketika Suma. penjajah Itu kerajaan. pulang dari Nusantara ini, agama yang dititipkan oleh penjajah agama apa? Ayo. Jadi kamu nggak usah bahas-bahas pribadi, nggak usah. Jangan mentang-mentang karena agamamu itu titipan penjajah, kamu seenak perutmu ngomong. Mari kita berbicara berdasarkan data, Bung. Kau katakan kau tidak kenal saya juga tidak kenal kau. Yang saya tanya, yang saya tahu, kau itu beragama dengan agama yang dititip oleh penjajah di Nusantara Belum ini. ada Indonesia waktu itu, Suma. Saya tidak mau tahu ada Indonesia atau tidak ada Indonesia. Yang saya tahu kau beragama agama yang dititip oleh penjajah. Ya biarin aja saya Suaramu goblok. aja yang besar. Biarkan saya goblok. Itu diri saya. Yang penting saya bukan Kristen. Yang penting saya tidak menganut agama penjajah. Paham? Kok larinya agama penjajah? Lah, lalu saya kan tidak mengenal kamu. Yang saya tahu kamu beragama dengan agama yang diwariskan penjajah. Itu aja, selesai. Orang yang ikutin kami ini Suma memang semua orang-orang bodoh, Kak. Nah, berarti kau katakan umat Islam, berarti kau katakan Presiden Indonesia itu orang bodoh. Karena aku sekeyakinan dan seagama dengan mereka. Larinya ke situ lagi. Lah, kamu barusan mengatakan. Kamu barusan mengatakan. Kok larinya Kamu ke barusan situ? mengatakan apa? Mulutmu barusan mengatakan apa? Kok larinya ke situ, Suma? Barusan mulutmu mengatakan apa? Justru kalau ingin kita berbicara diskusi, orang yang mengikuti agama penjajah adalah orang yang bodoh. Parah. Mau kau terima kayak gitu? Mau? Masa orang bodoh yang ciptakan HP, internet apa semua orang bodoh. Lah tidak ada hubungannya HP dengan Bible. Nggak ada hubungannya HP dengan Bible. Iya. Tak ada hubungannya HP dengan Bible. Kok nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya HP dengan Kristen. Nggak ada. Paham kau? Oke, yang selamat siang ya, yang teman-teman. membuat HP itu adalah manusia ciptaan Selamat siang Tuhanku. ya. Oke, paham? Ya, Bukan selesai. ciptaan Yesus. Manusia yang membuat HP itu bukan manusia ciptaan Yesus, tapi manusia ciptaan Allah. Paham Suma kau? dengar dulu. Ada hubungannya Saya HP tidak mau dengan dengar. Islam. Saya tidak mau dengar. Yang saya tahu kau itu Zuma. beragama warisan Gimana penjajah. Yang Padri? Udah. Orang itu memang dari awal dia nggak bisa diajak diskusi. Silakan Satria Kristus. Selamat siang. Perang Padri itu buatan Belanda. Buatan Belanda. Kamu udah tahu sejarah. Perang nggak? Padri terjadi karena adu Padri domba siapa Belanda. pemimpinnya? Adu domba Padri siapa Belanda pemimpinnya? sehingga perang Padri Imam terjadi. Bonjol. Imam Bonjol, perang terjadi karena apa? Siapa yang mengadu domba di situ? Kau baca sejarah. Baca sejarah. Islamisasikan Tapsel. Baca sejarah. Gimana itu? Baca sejarah. Kembali ke topik Bang. Agama penjajah. Agama Perang apa yang Padri ditinggalkan itu apa? penjajah? Kembali ke topik, agama apa yang ditinggalkan penjajah? Itu aja, kembali ke Padri topik. itu gimana, Zuma? Membelokkan topik ini. Mbok yang naik itu kelas pendeta Nangis kayak lah, jangan Cuma. kelas Kok sama jemaat aku minggu jangan nangis, begini. Ini Cuma. yang naik kok jemaat minggu semua nih. Yang kelas pendeta lah yang dinaikin lah. Jangan jemaat Coba minggu lah, begini. diskusi. Ayo, diskusi nak yuk. Ya, kita bahas nabi palsu. Kembali ke Iya. tema yang tadi. Kalau Satria Kristus mau diskusi, Siapa agama gunakan penjajah, Cuma? dalilmu apa dalilmu? Coba dasar Satria Kristus. Kembali ke agama penjajah katanya. Coba dasarnya apa yang kau sampaikan tadi ya sejarah. Lah, Tadi kau bilang sekarang tahu Perang sejarah Padri enggak? itu siapa? Siapa Ya, sejarahnya apa yang pemimpinnya? kau ketahui dari Perang Padri? Silakan. Kekaisaran Aceh menyerang Tapsel itu Tapanuli itu apa? Gimana tuh ceritanya? Terlalu Silakan, kecil baca skala. Anda. Kalau cuman Ada di mana? coba kamu paparkan. Coba yang Perang lain. Padri dulu, Coba Saudara. kamu paparkan. Karena kerajaan Aceh tidak berhasil melakukan islamisasi di tanah Tapanuli, akhirnya Imam Bonjol pemimpinnya untuk mengadakan perang ke Tapsel dan dibunuhnya semua orang di jalan-jalan itu. Gimana? Aku ada bukunya loh. Satria, kamu itu kok tolol benar. Oke, Perang saya Padri bukakan itu kan orang bukunya ya. Aceh. Yang satu aja yang hadapi Bang, biar nggak rame. Bentar, saya buka bukunya. Jangan nangis kau Juma. Silakan Agama Islam itu wahai agama penganut penjajah. agama penjajah, silakan. Indonesia. Silakan pengikut agama penjajah, silakan. Silakan wahai pengikut ya, silakan. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah? Nangis. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah di Republik ini? Jawab. Karesteng. Semua jawab. Mau di YouTube, mau yang ada di sini, ketik semua. Saya bertanya ya, baru saya ngomong nih. Agama apakah yang ditinggalkan penjajah Belanda itu selama 350 tahun? Ditulis semua. Oke, kita buka ya. Diam dulu, dengerin dulu jawabannya. Jawabannya responden di bawah.
Dengerin baca tuh semua tuh. Buka datanya, saya bukakan datanya. Diam dulu kau, diam dulu, kita dulu. Nah, tuh. Nah. Woi, ternyata yang ditinggalkan Belanda adalah Karisteng. Terima kasih, pinter semua nih netizen. Lanjut. Ya, ada satu lagi yang mesti diketahui Satria Kristus ya, bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Kalian kan tahu ya, dari mana dasarnya ajaran Kristen? Dari Roma yang menjajah wilayah Timur Tengah, Palestina, pecah-pecah. Menjajah Sudan itu siapa? Makanya dengarkan, kalau kau mau membahas tentang ilmu sejarah, sejarahnya Kristen sendiri diajarkan oleh Roma. Roma itu adalah penjajah terbesar di muka bumi pada masa itu. Jadi di Buka mana dulu narasinya sejarahnya salah? dulu. Buka, besarkan saya dulu. Ini dari NU ya. Kita dari NU. silakan. Ya. Itu aja VOC lalat itu aja. Lalat itu bahkan aja. menjadi pihak dalam penyebaran apa nih? Dari atasnya lah baca. Kenapa dipotong Iya, di ini situ? nggak usah Dari di atas, atasnya. baca dari atas. Woi. Dong. Coba Dari coba. atas dong. VOC tidak saja Dari atas. Woi, mulai dari atas. Dari atas. Kenapa kau tutup yang atasnya? Yang Iya, atasnya bentar menyebutkan dulu. beda itu. Kau baca atasnya. Biar kau tahu. Baca sejarah itu nggak cuma satu Ya udah baris, baca enggak. nak. Bacalah dari Data atasnya. sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. Ya, tidak memperhitungkan. Itu dibaca dari atas dulu, Coach Luke. Dengan Woi. misi Dari atas. kristenisasi di Indonesia. Kalau kamu Baca mau di baca dari atasnya. atas, ini loh, screenshot ini, Malu kau screenshot ini. malu kau dengan data VOC itu di bahkan atasnya tulisannya menjadi apa? pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. The Ya, kau baca di band. atasnya. Cuma nangis kamu, nangis. Kau baca di Nangis kau. atasnya. Kau udah baca di atasnya, coy. Baca di atasnya itu. Juma. Ya, nangis si Juma. Kau pantengin di situ saya yang baca. Kau pantengin di situ saya yang baca. Pantengin. Saya yang baca. Penjajah Juma. Woi. Jawab tuh Juma. Jangan modal cong. Emang Kristen ini kalau nggak nepu. Nggak hidup dia kalau nggak nepu. Ini kok Nih. nipu dari NU kok. Nipu. Nah itu pantengin dulu itu saya bacain dari atas. Nah, ditutup kan? Dasar penipu. Kau nggak mau baca dari atas, makanya kau kecilin kau, Satria. Kalau kau mau jujur menyampaikan sejarah, baca dengan lengkap. Sejarah itu bukan cuman dari satu baris itu, tidak. Sejarah dituliskan berurutan sesuai dengan apa yang terjadi kejadiannya. Ada Bang dasarnya. Juma, silakan Bang Juma di kantor itu Bang. Silakan. Oke, jadi gini, cerita itu kemudian ada yang melatar belakangi. Jadi POC itu adalah kelompok yang kemudian paling bisa memanfaatkan situasi. Ketika kemudian Raja Pakubuwono II berkuasa, beliau merasa tidak mampu mengurusi Blambangan kala itu. Daerah itu kemudian diserahkan kepada POC. Dan POC rupanya itu orang cerdik. POC itu orang-orang cerdik. Bohong ya Juma. Sabar dulu. Enggak, berarti dari Sabar dulu, saya jelasin samamu. Udah kau diam dulu. Saya jelasin samamu. Diam dulu, Chris. Saya jelasin samamu. Saya jelasin. Mampus kan? Nah, POC ini, penyembah Yesus ini adalah orang cerdik. Dia melihat situasi. Dia melihat akar permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nilai yang dianut oleh orang-orang Blambangan itu ada nilai Majapahit lama. Apa itu? Ajaran animisme. Oleh karena itu kemudian POC tidak terus memberontak. Agar tidak terus memberontak, POC ini kemudian Blambangan harus diislamkan. Itu dulu. Saya ulang. POC ini cerdik. Supaya kemudian Blambangan ini tidak melakukan perlawanan, maka mereka sang pemberontak ini harus diislamkan. Paham ya? Paham itu dulu. Harus diislamkan. Jadi Raja Blambangan kemudian pada masa itu, Mas Alit dan keluarganya kemudian dipanggil ke Surabaya. Apa yang terjadi? Setelah itu POC dipaksa kemudian si Raja Blambangan ini untuk memeluk Islam. Siapa yang memaksanya? VOC
memaksakan kemudian Raja Blambangan untuk masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusnegoro, Gresik. Itu yang tertulis di sejarah. Setelah itu apa yang terjadi ujung-ujungnya? Apa ujungnya? Dengan mudah kemudian POC mencapai apa yang mereka inginkan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi POC itu ketika kemudian dia melihat ada situasi yang menguntungkan, maka POC melakukan apapun yang menguntungkan pihak mereka. Meskipun ada tekanan-tekanan yang mereka lakukan kemudian untuk mengislamkan seseorang, orang penting. Supaya apa? Supaya tidak melakukan pemberontakan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya politik adu domba. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memang diceritakan dalam sejarah, itu dipelajari memang dulu bahwasanya khusus untuk Blambangan pengislaman itu dilakukan oleh VOC. Itu memang betul. Itu memang betul. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk menguasai. Untuk menguasai hasil rempah-rempah yang ada pada masa itu. Paham ya? Ya, sama saya ngajuin purba. Silakan, ngajuin purba. Kalau Bang Juma, POC ini memakai data yang ada Bible yang dia bawa, yaitu serigala berbulu domba, begitu? Iya, betul. Jadi POC atau Belanda ini itu memakai Bible karena Bible yang dia bawa, ya isi-isi Bible yang dia praktekkan waktu dia menjajah. Kelihatan ajaran kasih, tapi di dalamnya adalah kekejian, kan begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan Jadi setelah hengkang dari Nusantara, apa yang dia tinggalkan? Kristen. Gereja. Agama apa Bang Juma yang dia tinggalkan setelah dia kabur dari kalah di Nusantara? Kristen. Dan perlu juga dipahami ya, kenapa kemudian POC ini ada kerjasama dengan beberapa raja Islam di Nusantara kala itu. Untuk apa kemudian POC ini mencari muka ke raja-raja kerajaan Islam di Nusantara? Untuk apa? Untuk memerangi orang Portugis yang Katolik. Tuh. Paham ya? Jadi POC memanfaatkan situasi untuk memerangi Portugis yang mengajarkan agama Katolik. Karena POC kala itu kan orang Belanda tuh, Kristen Calvin, ya, Calvinix yang menjadi musuh Katolik. Jadi mereka bermusuhan di luar, masuk ke Nusantara masih bermusuhan, mereka saling rebutan kerajaan, rebutan raja-raja, rebutan kemudian penduduk di Nusantara, sehingga kalaupun terjadi perang antara Katolik dan Kristen di Nusantara ini, mereka memiliki sekutu-sekutu dari raja-raja Islam. Ya, jadi begini Bang Juma. Itu fakta, itu fakta. Ya, begini Bang Juma, saya juga sebagai pelaku sejarah bisa dibilang ya, karena saya kelahiran tahun 58. Dulu sepengetahuan saya ya, waktu saya SD ya, itu nggak ada yang namanya agama disebut Kristen ataupun Katolik. Yang ada itu cuma Nasrani. Itu aja Bang Suma. Ya, sejak tahun 68 baru muncul Kristen. Gitu loh, kalimat Kristen dan Nasrani tenggelam. Iya. Yang penting kemudian yang harus ketahui, VOC itu konsentrasi kepada kemenangan dan keuntungan. Sembari mereka juga menyebarkan agama melalui misionaris yang menjadikan POC sebagai tumbangan. Sebagai apa istilah itu? Tumpangan gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian pada saat mereka melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada di Aceh, POC ini mengadu domba pasukan dari Madura yang beragama Islam.
Jadi serdadu-serdadu Belanda yang kemudian menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu memanfaatkan kemudian pasukan dari Madura yang juga beragama Islam. Jadi yang beragama Islam dari Madura dan kemudian yang beragama Islam dari Aceh itu diadu oleh POC. Halo, bisa bicara? Betul. Nah, itu yang terjadi. Ya, silakan Begitu, Frit. teman-teman. Silakan. 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 Itu aku mau tanya. Itu topiknya kayaknya nggak bermutu, Bang Jumada. Jadi tanggapi aja bang, kalau nggak bermutu. Tadi ada yang naik. Sekarang Tadi kan ada situ yang naik. ngomong agama apa warisan penjajah. Bang. Topik kami yang buat, terserah kami bang. Kalau anda mau, Nggak, gini loh bang. Sekarang oke. mutunya apa yang mau anda tawarkan bang? Gini Pak Bejo, izin tanya Pak dulu Bejo. Kalau misalnya topiknya nggak Boleh berkenan, bertanya ya nggak? anda tanggapilah bang, itu topik, tanggapilah, silakan. Ya bukan. Maksudnya kita fair dong. Jadi kalau seandainya saya bilang agama apa kebanyakan dianut oleh teroris, gimana dong jawabnya? Kan aja, Agama Kristen lah. Masa Islam? buktikan Kristen aja bang. Katolik dong. Yang jadi teroris di barat itu orang Islam rupanya. Sekarang agama yang diwariskan, agamamu juga diwariskan. Iya, diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Islam masuk ke Nusantara ini melalui penjajahan. Tentara mana yang datang ke Nusantara menjajah dari Arab? Di zaman Nabi belum ada agama, Bang Juma. Nanti Mija. Belum ada Sono. ajaran agama. Gak Belum. nyambung lagi, kagak nyambung terus. Makin tenggelam ini. Seperti agama. Udahlah bang. Udahlah bang. Makin parah. Udahlah bang. Belanda ketika meninggalkan Nusantara, meninggalkan rumah ibadah mereka. Apa nama rumah ibadahnya? Jawab aja dulu. Masjid Sekarang atau boleh gereja? bertanya enggak? Masjid atau gereja? Gereja dan masjid itu cuma penamaan tempat ibadah doang, Bang Juma. Sekarang orang umat mau ibadah di mana juga bisa kan? Masjid mana di Indonesia yang dibangun penjajah bang? Bang Adrian berubah. Coba. Masjid mana? Bang? Bukan, maksudnya kalau tempat ibadah itu hanya penamaan tempat doang. Iya, tadi itu secara simbolnya, ya masjid atau gereja yang dibangun oleh penjajah di Indonesia ini sejak awal. Yang mana masjid dibangun oleh penjajah? Kalau gereja mau kita jabarkan dari mulai ujung Ya, Aceh. setahu saya penjajah datang itu bukan karena agama, bukan. Setahu abang, tapi abang nggak Ya, tahu. memang mereka misinya untuk wilayah, bukan karena keagamaan. Itu setahu kamu bang. Jangan ditarik-tarik penjajah karena agama, bukan. Secara Agama itu sejarah sifatnya dunia ada mengajarkan 3G. kebaikan semua. Secara sejarah dunia itu dikenal 3G, bahkan 4G. Sekarang saya tanya terakhir dia jawab. dengan genosida. Ada bang, jangan bilang nggak ada. Kalau abang nggak pernah baca sejarah boleh bilang gitu. Tapi abang Enggak. ini orang yang mendapatkan wawasan ilmu apa tidak gitu. Jangan nanti kami Enggak, takar. saya mau tanya, setuju nggak agama itu mengajar kebaikan? Agama mengajarkan kebaikan. Mengajarkan Agama- kebaikan. Memang agama Kristen itu ada kebaikan bang. Kalau yang benar agama Bentar dulu Pak Bejo, saya tanya dulu dia Pak Bejo, izin. Memang agama Kristen ada ajaran kebaikannya bang. Jelas. Tunjukkan di mana datanya. Kasihilah musuh itu jelas. Oh, Musuh itu ajaran- dikasihi baik itu. Banyak lanjut. Itu iya dong, musuh aja dikasihi, apalagi saudara. Saudara, kalau Anda membaca tentang musuh itu, kasihilah musuhmu, itu adalah implementasi hukum dalam Taurat, bukan di dalam Perjanjian Baru itu. Makanya saya tanya, setuju nggak ajaran agama itu apapun itu mengajarkan kebaikan? Kalau mengajarkan kebaikan, kebaikan apa dulu maksudnya ini? Kategori kebaikan banyak, Bang. Definisi Kalau ada agama apa, Bang? kalau ada agama mengajarkan menyembah kepada roh, itu baik menurut saudara? Dalam arti roh apa nih? Ya, roh, apapun itu. Agama mengajarkan menyembah kepada roh-roh, apakah itu baik? Oh, ajaran agama paganisme yang mengajarkan tentang menumbalkan wanita ketika ada bencana alam. Gini ya, Bang. Baik tuh bang. Islam Ya, saya itu yakin baik, Bang. mengajarkan kebaikan.
agama apapun pasti Saya mengajarkan bertanya kebaikan. ini, abang bertanya tadi saya jawab dengan ada ajaran Ya. agama yang mengajarkan, menumbalkan seorang wanita untuk ketika terjadi bencana, gunung meletus, banjir, kekeringan, mengorbankan manusia. Tahu nggak itu? Ajaran agama katanya tuh. Tapi masalahnya, abang sedang menanyakan tentang ajaran agama yang mana yang abang tawarkan di situ. Jadi jangan asal bicara, bang. Seperti saya bilang, nggak semua ajaran agama Saya itu tadi kebaikan, katanya. kecuali agama yang berdasarkan dari pengajaran para nabi, ya itu mengajarkan tentang siapa sang maha pencipta ini oleh sang maha pencipta. Kalau saya berbicara berdasarkan logika sih, kalau ada ajaran agama tidak mengajarkan kebaikan, mungkin tidak diakuin di negara ini. Sekarang agama yang diakui di negara kita tercinta ini sudah tertera, udah tercantum di negara. Apalagi mau diperbincangkan. Apa kebaikan yang abang tawarkan dari ajaran Kristen? Silakan. Banyak. Maksud tujuan mau bertanya gitu apa? Pengen contoh apa? Kita Banyak. dialog lintas agama, bang, lintas iman. Jadi kalau abang bisa menawarkan apa yang diajarkan Bang Kristen Bejo, lanjut Bang Juma dulu. sebagai satu Bang Juma. kebaikan, silakan. Lanjut Bang Juma dulu, lanjut Bang Juma. Iya, lanjut. Makanan, kok jadi makanan ini, aku jadi chat sama anakku ini. Agama itu mengajarkan kebaikan. Iya Yang betul. mana? Ya kalau di agama Anda kebaikan yang Anda maksud ini apa di Kristen mengajarkan kebaikan? Nyembah manusia Yesus gitu. Kebaikan itu nggak ke situ larinya Bang Juma. Lari kemana? Kebaikan itu banyak, dari hal kecil banyak. Kita Seperti apa? bertetangga sebagai umat manusia, kita Loh, menghargai orang. kalau itu kebaikan. orang tidak beragama juga itu manusiawi. Masalah sesembahan Bang Juma itu tergantung Itu manusiawi. kepribadian masing-masing. Itu manusiawi, Bang. Meskipun orang tak punya agama juga mengajarkan gitu. Yang kita minta kebaikan dari agama Kristen ini apa? Yang dari Kristen loh, artinya dari Bible, bukan dari perilaku manusianya, dari kitabnya. Apa itu yang baik dari Kristen? Contoh. Banyak Bang, maksudnya gimana sih? Kalau Apa saya itu? tanya dari umat Islam, apa kebaikan coba? Kalau di Islam itu Nah, berlaku adil kepada orang-orang kafir. berlaku adil kepada orang-orang kafir. Iya. Pengertian kafir kan yang nggak punya keyakinan kan? Kafir itu yang tidak Islam. Bukan begitu pengertiannya dong. Kafir itu yang tidak mengenal Jadi Tuhan. kamu yang tahu? Enggak, kafir itu orang yang ingkar terhadap ajaran Islam, itu kafir. Wah, kalau sampai segitunya pemahamannya tentang kafir, kita udah benar-benar nggak ketemu pembahasan kita. Iya, karena kafir itu kan dari Islam, kata dari Islam. Kristen ini aja yang suka usil ngambil istilah-istilah dari Islam. Ngapain orang Kristen pakai kata kafir? Itu kan bukan bahasa dari Quran, dari Bible. Kalau masalah bahasa kan pernah zaman tentang negara, Bang. Itu kan bahasa Indonesia. Nah, makanya kita bahas agama Anda. Agama Anda ini membawa kebaikannya itu apa? Satu aja. Ada nggak? Intinya Ada kita nggak? udah ini sih. Nggak ketemu bakalan pembahasan kita kalau seperti ini. Iya, karena Anda mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, saya minta satu kebaikan dari agama Anda itu yang bisa kita lihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa di negara kita ini? Apa? Mengasihi sesama manusia. Sayur Bali. Itu kebaikan. Ya. Sorry. Ya, silakan host disambut dulu tamu Sair Bali ini. Aduh ya, sorry. Ya, maaf beli sayur, soalnya tadi lagi serius bahas itu, beli sayur. Ya, beli sayur ini dari Hindu Bali, Bang ajuin ya. Jadi kami sering diskusi. Bang Sair Bali paham mana kata kafir. Ya, dia nggak merasa tersinggung kalau dikatakan orang kafir. Coba ya, tanya aja sama dia. Ya, kalau saya sih enggak harus tersinggung karena itu kan bahasa yang saya tidak mengerti.
Jadi untuk apa saya tersinggung? Kalaupun misalnya saya dikatakan menyembah berhala, patung, pohon, ya memang terlihat realitanya begitu. Buat apa saya tersinggung? Saya dikatakan makan babi, ya memang benar saya memang makan babi. Lalu buat apa saya tersinggung? Kan begitu intinya di sana. Namun saya kembali ke topik begini. Agama apa warisan penjajah? Nasrani, Kristen, Protestan. Kan itu jawabannya. Lalu mengapa dikonotasikan buruk? Karena sejarah yang mencatat. Dan sampai hari ini kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Contoh misalnya, apakah orang yang masuk ke Amerika lalu membantai ribuan suku Indian itu orang yang tidak beragama? Beragama. Lalu orang yang masuk ke Australia membantai suku Aborigin. Apakah orang yang tidak beragama? Beragama. Jadi itu sebagai salah satu ukuran bahwa agama itu yang seperti itu kelihatannya baik, tapi implementasinya saat menaklukkan dengan misinya itu perbuatannya tidak baik. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Juma, lanjut Bang Juma. Iya, apa yang saya mau sampaikan ini? Saya rasa nggak ada tanggapan dari saudara kita Kristen. Yang pasti ketika tema ini bertanya, agama apa yang menjadi warisan penjajah? Penjajah yang dimaksud di sini tentu yang pernah menjajah Nusantara kan ya, Portugis dan Belanda. Ya, agama yang diwariskan kemudian sudah pasti adalah agama Katolik dan agama Kristen dan agama Katolik, kan gitu. Itu dua agama yang kemudian diwariskan atau diajarkan oleh penjajah. Setelah penjajah meninggalkan Nusantara, diteruskan kemudian oleh sebagian dari penduduk Indonesia. Yaitu agama Kristen dan agama Katolik. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah andai saja saudara-saudara Kristen ini hidup di masa penjajahan. Berarti agama Kristen ini, orang-orang Indonesia yang beragama Kristen ini akan melihat penjajah setiap minggu masuk ke rumah ibadah yang sama dengan rumah ibadah yang mereka tempati juga untuk beribadah. Kan gitu ya. Andai saja orang-orang Kristen di Nusantara yang ada sekarang ini, yang senantiasa berkoar-koar toleransi, 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 yang senantiasa teriak ajaran kasih, ajaran kasih, ajaran kasih, hidup di masa penjajahan, maka orang-orang Kristen yang besar mulut hari ini yang toleransi, toleransi, ajaran kasih akan menemukan diri mereka berada dalam rumah gereja beribadah bersama dengan penjajah. Masih maukah kira-kira orang-orang yang mulutnya toleransi, toleransi, yang menuduh-nuduh umat Islam teroris, yang kemudian mengajarkan ajaran kasih, masih mau nggak mereka kira-kira teriak gitu? Islam teroris. Masih mau nggak? Andai saja orang-orang ini hidup di zaman penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, kira-kira mereka masih mau teriak nggak? Islam teroris, Kristen agama kasih, Kristen agama toleran. Apa yang dilakoni oleh Portugis dan Belanda itu seirama dengan Bible, isi Bible. Ini yang saudara yang saya mau tanya nih, Aswin. Andai saja saudara hidup di masa penjajahan, masihkah ada suara Anda mengatakan Islam agama teroris? Andai saja Anda hidup di masa penjajahan selama 350 tahun.
Teroris hanya 1 hari bang. Dah selesai. Tapi penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti agama Anda, berapa jam dia melakukan pembunuhan di Nusantara ini? Bukan jam lagi bang, bukan hari, bukan bulan, bukan tahun lagi, tapi berabad-abad. Anda nggak malu? Anda nggak malu mengatakan Islam teroris? Anda nggak malu mengatakan agama kalian agama kasih? Anda nggak malu kalian mengatakan agama kalian itu adalah agama yang toleran? Nggak malu? Nggak malu kalian? Dan andai saudara hidup di zaman penjajahan, hari Minggu Anda bergabung dengan pejuang untuk ibadah, atau hari Minggu Anda bersama dengan penjajah untuk ibadah? Ayo. Gini bang, halo. Ya. Semua unsur kejahatan saya setuju sama Bang Juma. Saya nggak setuju ada kejahatan dalam ajaran agama. Sama aja seperti kayak gini. Kalau saya bilang teroris ajaran Islam agamanya, abang juga nggak setuju, dan saya juga nggak setuju ajaran Islam mengajarkan pengeboman. Saya nggak setuju. Sama aja waktu pada zaman penjajahan, kebanyakan mayoritas penjajah beragama Katolik dan Protestan. Saya juga nggak setuju, dan itu bukan ajaran agama. Kata siapa bang? Kata saya. Bible Anda kok yang memerintahkan untuk melakukan penjajahan? Di mana tertulis? Biar saya paham. Bang Handi maju. Ada Bang Handi nggak? Ada. Ulangan 20. Silakan bang. Bacakan Ulangan bang. 20 ayat berapa? Digoyang Bang Handi. Nggak tahu. Ulangan 20 bang. Nomor 10 mulai itu bang. Iya. Saya baca ya bang. Handi. Ya. Yuk. Nomor 10 langsung ya. Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi dan menjadi hambamu atau budakmu. Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan oleh Belanda berasal dari Bible. 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. 13. Dan setelah Tuhanmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda, bro. Iya, tapi persis, kan belum sama prakteknya. Penjajah itu berpatokan sama itu. Jangan menyimpulkan ayat dong. Nah, itu yang dibawa Belanda, bawa Bible kok masuk Republik ini. Gimana sih lu? Sekarang kan yang kita bacakan ayat itu kan sepenggal-sepenggal. Dikasih data sepenggal. Ada aja ngelesnya ini orang. Lanjut Bang Juma. Lanjut Bang Di, saya angkat telepon dulu Bang. Janganlah kau ngeles Bang. Ini data loh kita. Bukan ngeles. Terus kalau nggak ngeles gimana ceritanya? Sekarang kan kebanyakan umat Islam menyimpulkan ayat itu kan seakan-akan penjajah dulu berpatokan sama ayat. Ya sekarang kau bantah lah ini, apa maksudnya ini di Bible nempel, coba jelaskan. Ulangan 20, 10 sampai 13, coba jelaskan. Aku belum membaca sepenuhnya dari ulangan itu, belum. Ya, Anda punya Bible nggak di situ? Kebetulan aku di luar. Ya saya udah baca tadi. Di situ kesimpulannya, perintahnya. Oke, sekarang adalah gini deh, dengerin dulu, saya kan kamu kan nggak membaca, saya kasih tahu. Dengerin dulu deh, biar seakan-akan dengerin dulu. Kamu nggak punya Bible ternyata. Kristen kok nggak punya Bible ya? Miskin kali kau bro. Tak beliin nih mau. Gua ada nih, mulai dari beber jadul sampai yang terbaru nih gua ada. Malu lah bro, kau punya Kristen nggak punya Bible. Di sini, gitu ya. Belanda datang itu berperang. Tapi kalau daerah jajahannya itu tidak melawan, dia menjadi harus kerja rodi dan menjadi budak.
Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan Belanda itu bersumber dari Bible. Nggak bisa dipungkiri, bro. Sekali lagi saya ulang, teman-teman ingat ya. Istilah kerja rodi berasal dari Bible yang dibawa oleh Belanda, dipraktekkan oleh Belanda, yang menjadi korban adalah nenek moyang kita terdahulu. Mari kita mengiringi doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah diperlakukan tidak adil oleh penjajah Belanda ini. Semoga arwah, semoga para pejuang kita yang telah diperlakukan tidak adil dengan bekerja rodi, dijadiin budak dengan moncong senjatanya, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita jadi pahlawan kita mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami hanya mendoakan nenek moyang kami dipaksa jadiin budak, perempuannya diperkaos, tidak ada ampun baginya. Itu dipraktekkan terjadi di dalam Bible Anda, karena yang membawa Bible Anda masuk ke Nusantara adalah si Belanda. Paham kau? Jadi sekali lagi saya ulang, istilah kerja rodi, istilah budak ada di dalam Bible-mu, dipraktekkan oleh Belanda. Jangan ngeles lagi, ini data. Lanjut, teman-teman. Kita juga umat Kristen nggak setuju ada penjajahan di muka bumi ini. 11 dan Korintus 1 Ada penjajahan di Jadi mestinya kau Aswan bertanya, berpikir, kok saya beragama Kristen ya? Ya kau mikirlah itu. Ini saya beragama Kristen bersumber dari mana gitu. Artinya apa? Kau beragama Kristen itu peralihan dari Belanda ke nenek moyangmu. Artinya nenek moyangmu terdahulu itu dekat sama Belanda. Satu gereja sama Belanda di hari Minggu. Pertanyaannya, yang dekat sama Belanda ini pejuang apa pecundang? Itu loh pertanyaannya. Yang dekat, yang berhasil menjadi satu agama dengan Belanda, satu gereja di hari Minggu, orang ini, nenek moyang kamu ini pejuang apa pecundang? Ya pasti jongos Belanda, bro. Artinya apa? Nenek moyangmu itu dekat sama Belanda, makanya kau menjadi Kristen. Itu yang kau pikirkan, bro. Andi Paham sampai sini? Paham? Kau sendiri juga itu penjajah. Kau tahu enggak? Kau sendiri itu penjajah. Apa yang kau jajah? Iya, dari apa zaman nabimu itu kan juga menjajah, nggak jadi menjajah tuh perang terus. Di mana penjajah Nabi saya? Ya, sekarang kau lihat aja itu, dia tuh nyerang siapa itu? Di mana? Orang-orang Quraisy itu diserang. Ya itu kan nggak ngerti saja. Kalau mereka menjajah boleh. Ini kita bicara di wilayah Indonesia loh. Kita bicara di wilayah Indonesia. Gak apa-apa. Kalau mereka menjajah boleh, kalau kita nggak boleh gitu. Ya. Islam waktu itu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Terus kemudian diserang, dijajah, ya melawan toh. Kan kita Islam ini, dengerin dulu diam, kalau kasihin dia dulu, kasihin ya. Islam ini agama bukan ajaran konyol, tapi ajaran yang mempertahankan harga diri. Lihatlah para pejuang-pejuang. Ajaran Nabi Muhammad SAW melawan Belanda. Ada nggak yang mau mati konyol? Enggak. Belanda datang kita lawan. Ya, darah, harta, tahta menjadi taruhannya begitu. Jadi Islam itu nggak pernah memulai perang. Tapi kalau dilawan, Anda jual, kami beli. Tapi kalau Kristen enggak. Pangeran kasih hilang musuhmu. Musuh datang didoain. Ya musuhku, kudoakan kau, silahkan menjajah. Semoga kau selamat kembali ke negaramu. Musuh didoain. Jadi kita berbicara lokal khusus di Indonesia. Kalau mau berbicara secara makro, naudzubillah min salik, bagaimana Kristen ini disebarkan dengan cara apa? Jadi di matamu aja ini loh, di matamu masih tersimpan
Nah itu kan nanti kan copyright kalau gue nyanyi lagu Ebit. Jadi Kan gitu ya. sulit juga ya kalau kita mau diskusi tanpa artinya minim literasi ya nggak jalan jadi. Iya. Jadi Azwin, ya kalau kau ingin memperjuangkan kebenaran tentang Kristen, ya kau jangan miskin literasi, kau kuasai dulu Bibelmu, baru bisa gitu loh, ya. Lanjut. Ini berbicara data, berbicara kenyataan, yang nggak bisa kau pungkiri, bro. Kau terimalah apa adanya, gitu loh. Oh iya ya, ini lagi yang telepon, benar-benar dah. Siapa sih? Bentar dulu. Jangan telepon dulu sebentar. Bro, jadi terima kenyataan, sabar, jujur, supaya Anda menjadi Kristen, tidak memberontak dengan kejadian yang ada. Terima apa padanya. Oh ya benar ya Bang Juma ya. Ternyata agama saya itu sama dengan agamanya penjajah. Terima itu. Yang membawa Bible ke Nusantara itu mulai dari Portugis dengan Katoliknya yang bermarkas rata-rata di Indonesia Timur. Terus kemudian datang Inggris, kemudian Belanda mengadu domba, Inggris kalah. Belanda yang paling lama membuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Bible Hindia Belanda. Ada lembaganya coy. Bagaimana supaya daerah jajahannya itu memeluk Kristen? Karena daerah sasarannya adalah Islam. Sambil memperkaos, sambil membunuh, sambil merampok isi-isinya. Daerah jajahannya juga Kristen. Bawa Bible lah dia. Yang berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris yang dibawa. Bagaimana caranya? Saking liciknya. Tadinya sampulnya Bible. Kalau kita tidak ganti menjadi Alkitab, Bible, orang-orang Muslim nggak mungkin mau jadi Kristen. Atau orang-orang lokal tidak mau menjadi Kristen. Karena masih ada sasarannya antara Kristen dan Hindu dan Buddha waktu itu. Dan aliran kepercayaan. Ganti menjadi Alkitab. Bodoh amat. Anak cucu saya nanti belakangan yang ribut. Anak cucu saya nanti yang belakangan yang merasakan malu dihajar oleh apologet Islam Indonesia. Yang penting hari ini kita menjajah. Bodoh amat, kita terjemahin. Kita yang berkuasa kok. Baik, Paman. Bagaimana caranya, Paman? Ganti semua itu enharke, enhologos, kaiologos, enprotonteos, kaiteos, enologos. Bagaimana Paman mencari? Menggantinya. Ini kan Yunani semua. Ada logos, ada apostolos, ada theos. Jangan pakai itu. Ganti sesuai dengan agama daerah jajahan kita. Gimana caranya Paman? Kan sembahan umat Islam itu kan Allah. Gantilah itu theos menjadi Allah. Ganti logos menjadi firman. Datang ke Bali. Wah, Bali lebih susah ini. Gampang. Terjemahin aja. Sang Hyang Widi. Nggak apa-apa. Biarlah mereka anak cucu kita yang ribut. Kan begitu. Datang ke Bali. Marah Pak Sair. Baru ditanya. Ulangan 20, 10 sampai 13. Jadi supaya mereka ini apa? Izin baca dulu ya. Iya silakan. Yuk. Ulangan 20, 10 sampai 13. Pak Sair jangan marah ya kalau ada Sang Hyang Widi ya di terjemahan Bible ya. Iya, itulah cara penjajah. Jangan Pak Sair jangan marah juga ya kalau ada gereja mirip-mirip pura ya. Itulah cara penjajah. Pak Sair jangan marah juga ya kalau Kristen di sana ya mirip-mirip pakaian orang Bali ya. Iya, karena itulah cara penjajah. Kok penjajah semua sih jawabannya Pak Sair? Loh iya loh. Kan memang begitu dari dulu sampai hari ini. Sifatnya menjajah. Nama Tuhan dijajah, diambil, dirampok. Adat budaya diambil, dirampok. Nah itulah cara penjajah. Kalau sekarang Pak Sair menjajahnya tidak pakai lagi moncong senjoto. Penjajahnya tidak lagi kekerasan, tapi dengan 378 Pak Sair.
Ya lihat aja pembalasannya, kan sudah mulai di Bali. Oh, kabur dia. Kabur dia. Saya kabur juga. Tadi siapa yang mau membaca? Siapa? Silakan. Saya kabur juga kalau saya di sini nanti tidak ada oten. Permisi. Pak Sair udah lama nemuin itu terjemahan ke Bali Sang Hyang Widi dipakai. Ya sebenarnya sih sudah, cuma kita sudah berupaya semaksimalnya, tapi tetap bandel, ndak bisa. Ya karena itu memang dari penyakit turun temurun kan menjajah masalahnya, menghalalkan segala cara. Gitu loh. Jadi segala upaya itu dipakai oleh mereka gitu. Kalau kita berontak, bergejolak, dibilang kita sarah. Mereka dapat kiriman dana segala macam yang menikmati oknum-oknum umat Kristen itu. Ya itu kan memang ciri-ciri warisan nenek moyangnya dia ya, seperti itu. Penjajah. Artinya warisan penjajahnya, bukan nenek moyangnya, warisan penjajahnya seperti itu, sehingga menikmati semua itu, menghalalkan sampai detik ini. Pak Sair, saya mau nanya sejarah nih ya. Agama Anda kan yang duluan tuh, Hindu dan Buddha gitu ya. Iya. Sebelum Islam masuk kan, aliran kepercayaan dan Hindu kan yang mayoritas di Nusantara waktu itu ya, Pak Sair ya. Benar. Bener dong, ini sejarah dong, begitu. Benar. Nah, Islam ini datang itu memaksa nggak sih penganut Hindu aliran kepercayaan memeluk Islam? Ada paksaan nggak sih? Begini, saya tidak akan terluka apabila saya membaca sejarah itu. Contoh, misalnya, ya saya tidak pungkiri bahwa cara Raden Patah itu agak tidak baik. Karena apa? Karena seperti itu. Namun saya bisa memaklumi karena apa? Karena karma pala. Kenapa karma pala? Karena Brawijaya sudah berani istilahnya tidak bertanggung jawab terhadap Raden Patah. Jadi apa yang dia perbuat dia alami. Jadi saya di sana mengerti akan hal itu. Jadi saya tidaklah kecewa atau dendam dan segala macam, tidak, karena proses karma pala. Tapi kalau penjajah seperti judul ini, ya iya saya jawab. Agama apa warisan penjajah? Ya Kristen sama Protestan, Katolik gitu. Jadi saya simpel aja jawabnya. Oh, jadi agama Hindu bukan warisan penjajah ya? Ya. Enggak lah, saudaraku. Jadi agama apa dong warisan penjajah? Ya itu tadi saya sudah bilang. Ya penjajah kan kita tahu siapa yang menjajah kita dan beragama apa. Ya itu Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, kan itu. Itu kan sudah memang benar seperti itu. Iya. Jadi simpel aja jawabnya. Dan itu memang terbukti, memang dulu penjajah memang beragama itu. Kalau mereka mengajarkan kebaikan dalam ajarannya, ya tidak mungkin mereka menjajah. Pak Sair izin, pernah baca Bible yang terjemahan ke bahasa Bali? Udah pernah baca? Ya sudahlah, saya baca di sana tertera jelas bahwa di Bible berbahasa Bali itu Tuhannya umat Kristen itu bernama Ida Sang Hyang Widi Wase. Itu Tuhannya umat Hindu yang bernama Ida Sang Hyang Widi Wase. Cuma fatalnya hanya ada dua. Yang pertama dikatakan mempunyai anak bernama Sang Hyang Yesus. Dan kalau kita runut baca lagi lebih dalam, dikatakan Ida Sang Hyang Widi Wase itu bodoh. Sudah ngambil, menginjak lagi, coba.
Aduh, ya itulah yang terjadi di Bali. Tapi ya kita memaklumi juga karena kata Verhoeven kan dia tidak punya nama Tuhan. Jadi linglung mencari nama Tuhan. Gitu loh. Diprotes keras.